Di hari itu, wanita bernama Greta Evans datang jauh-jauh dari Amerika ke Inggris untuk bekerja sebagai baby sister di sebuah rumah milik keluarga Hellshire yang terletak di pedesaan terpencil. Sampai di sebuah rumah yang besar, sopir pribadi keluarga itu meminta Greta untuk menunggu di ruang tamu karena majikannya sedang ada keperluan di luar sana. Sesaat Greta pun memasuki rumah yang terlihat sepi. Namun, di tengah keheningannya itu, ia mendengar seperti ada seseorang di lantai 2 rumah itu dan bergegas menuju ke sana. Di sana, perhatiannya pun tertuju pada sebuah kamar yang terdapat berbagai mainan anak-anak. Namun ketika ia sedang mengamatinya, pria bernama Malcolm pun datang mengejutkan Greta dan diketahui jika Malcolm adalah seorang pemilik toko yang biasa menyuplai berbagai kebutuhan di rumah itu, di mana Greta lalu diajak untuk melihat-lihat rumah itu dan mereka pun berbincang di sebuah dapur. Greta lalu bertanya terkait sifat calon majikannya itu yang disebut Malcolm baik namun seolah ada yang disembunyikan oleh Malcolm. Dan tak lama, Nyonya Hellshire si pemilik rumah pun datang dan mengajak Greta bertemu dengan sang suami serta anak laki-lakinya yang bernama Brahms, di mana saat itu, Greta pun tertawa saat tahu jika dia dipekerjakan sebagai pengasuh sebuah boneka. Namun, ekspresi Greta itu terlihat membuat mereka tersinggung, dan beruntungnya kedatangan Malcolm bisa mengubah suasana canggung itu dengan menyapa Brahms yang diikuti oleh Greta. Nyonya Hellshire pun menyebut jika ia sudah berkali-kali mengganti pengasuh untuk Brahms. Namun, tak disebutkan kenapa alasan para baby sister itu tak bertahan lama bekerja untuknya. Sesaat Greta diberi perintah terkait arahan dan tata cara yang harus ia lakukan untuk merawat Brahms. Brahms has 3 hours of lessons 5 days a week and I know all the roast chicken, eggs and ham. Oh no, Brahms. Ketika malam, Greta melihat perilaku aneh majikannya yang seperti sedang berdoa di dekat Brahms. Namun, keberadaan Greta di sana pun diketahui yang membuat Greta diusir secara halus dari hadapan mereka. Tak lama kemudian Greta menghubungi saudara perempuannya yang bernama Sandy yang diketahui jika Sandy lah yang memberi Greta pekerjaan di sana, di mana Greta mengeluhkan pekerjaan yang didapatnya yang tak lazim karena dia rupanya dipekerjakan untuk mengasuh sebuah boneka. Namun, Sandy meminta Greta untuk bersabar menjalani pekerjaan barunya karena memang Greta sedang membutuhkan uang yang bisa didapatkannya dari pekerjaan tersebut. Esok harinya, Greta kembali melihat keanehan perilaku majikannya yang sedang memarahi Brahms yang telah membuat kamarnya berantakan. Di mana, hal itu benar-benar membuat Greta semakin tak nyaman karena tak mungkin Brahms yang hanya sebuah boneka bisa membuat kamar itu berantakan. Namun saat itu, Greta dikejutkan oleh majikan prianya yang memberitahu Greta jika dia dan istrinya akan pergi untuk satu keperluan yang cukup lama dan daftar tugas pun telah menanti Greta selama majikannya pergi. Miss Hilscher, she was kind enough to write one. He can be particular. Tak lama kemudian majikannya pun pergi dan Greta pun bergegas masuk serta menaruh Brahms di sebuah kursi. Namun, Greta yang merasa jika Brahms terus memperhatikannya pun lalu menutupnya dengan kain dan membiarkannya tetap di sana. Sedangkan dia beranjak merapihkan kembali rumah itu. Selesai dengan itu, Greta terlihat santai sambil membaca buku dan ditemani segelas Homer, sebelum akhirnya ia pun tertidur. Ketika terbangun, Greta terkejut melihat kain penutup Brahms sudah terbuka. Hingga saat itulah Greta langsung ketakutan dan melempar boneka itu di sebuah kursi goyang.
Sesaat, Greta kembali terbangun dan mendengar suara aneh di sekitar rumah itu, di mana ia pun bergegas mencari sumber suara itu yang rupanya mengarah pada foto keluarga Nelshire, dan ketika Greta memastikannya, tiba-tiba beruntung, apa yang ia alami hanyalah mimpi buruk dalam tidurnya yang seolah menjadi satu keyakinan kuat jika ada yang tak beres dengan boneka tersebut. Satu minggu kemudian, Malcolm datang ke sana dengan membawa berbagai kebutuhan yang diperlukan di rumah itu sekaligus menyerahkan gaji Greta selama 1 minggu. Namun, saat itulah Greta tak sungkan untuk bertanya terkait apa yang sebenarnya terjadi pada Brahms. Malcolm akhirnya membawa Greta ke sebuah makam yang ternyata adalah makam Brahms yang diketahui tewas dalam insiden kebakaran 20 tahun lalu. Dan setelah kejadian itu, boneka itu pun muncul tiba-tiba yang seolah menjadi pengganti sosok Brahms. Hingga, di tengah perbincangan itu, Malcolm mengajak Greta keluar nanti malam dan ajakan itu disetujui oleh Greta. Malam harinya, Greta yang sedang bersiap untuk ikut ajakan Malcolm dikejutkan dengan gaun dan kalung miliknya yang hilang secara tiba-tiba, hingga seketika itulah Greta berusaha untuk mencarinya. Sesaat kemudian Greta melihat pintu yang menuju loteng atas terbuka yang seharusnya sudah terkunci, hingga saat itulah ia segera memastikannya. Namun setelah itu, secara tiba-tiba pintu itu pun kembali tertutup dan terkunci dengan sendirinya yang membuat Greta panik. Dan bersamaan dengan itu, Malcolm terlihat sudah berada di luar untuk menjemput Greta. Greta yang menyadari kedatangan Malcolm berusaha untuk berteriak sekencang mungkin. Namun, sekuat apapun ia berteriak, Malcolm tak mendengar dan akhirnya pergi dari sana. Greta yang lelah membuatnya tertidur di sana hingga ia pun terbangun di esok harinya, di mana pagi itu, Greta menemukan sebuah foto milik Bram semasa hidupnya, dan tak lama kemudian pintu itu pun kembali terbuka dengan sendirinya. Singkat cerita, ketika Malcolm kembali ke sana, Greta menceritakan semua kejadian yang ia alami semalam. Hingga saat itu, Malcolm mencoba untuk memeriksa sekitar yang ternyata tak ada hal aneh apapun yang ia temukan. Ketika malam, mimpi buruk itu pun kembali dialami Greta yang membuatnya semakin merasa ketakutan. Bahkan, ia pun kembali mendapati hal aneh saat ia melihat boneka Brahms duduk tepat di sisi aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Hingga saat itu, ia berusaha untuk menelpon siapapun berharap bantuan. Tak lama kemudian, telepon di rumah itu pun berdering yang ternyata dari Bram yang menyebut jika Greta tak mengikuti aturan yang telah dibuat orang tuanya untuk Greta. Sejak saat itu Greta berusaha mengikuti aturan yang ditulis untuk merawat Brahms tanpa satupun yang terlewat. Dan bersamaan dengan itu, kedua majikan Greta semakin menunjukkan perilaku aneh mereka dengan berjalan ke arah danau dan menenggelamkan diri mereka di danau tersebut. Seiring waktu, Greta kini mulai terbiasa dengan rutinitas yang menyebalkan itu dengan merawat Brahms yang hanya sebuah boneka layaknya merawat anak manusia. Begitupun Malcolm yang kembali datang mengantarkan barang kebutuhan di rumah tersebut. Ketika Malcolm kembali mengajak Greta untuk keluar seperti saat sebelumnya, Greta menolak ajakan Malcolm karena tak ingin hal serupa terjadi lagi. Sesaat setelah Malcolm pergi,
Greta meluapkan rasa kecewanya pada diri sendiri karena melakukan hal gila dengan merawat boneka seperti anak manusia. Hingga saat itu, ia segera membuang irisan buah yang sebelumnya akan ia berikan pada Bram. Namun seketika, Greta kembali mendapati keanehan saat boneka Bram berpindah dari posisi sebelumnya. I know, you must think I'm crazy. I would think the same. But you've gone completely mental. Saat itu Greta berusaha untuk meyakinkan Malcolm jika Bram benar-benar hidup dan bisa berpindah dengan sendirinya. Namun, upaya yang dilakukan Greta masih belum bisa meyakinkan Malcolm terkait ucapan Greta tersebut. Akan tetapi saat kedua kalinya, mereka pun mendengar suara langkah kaki dari kamar Bram yang ternyata saat itu Malcolm benar-benar melihat langsung jika Bram berpindah posisi dengan sendirinya. Setelah melihat hal itu, keduanya berpikir jika roh Bram telah mendiami boneka itu yang membuat boneka tersebut benar-benar hidup, yang mungkin itulah sebabnya Hellsire menganggap jika boneka itu sebagai pengganti mendiang putra mereka yang telah tiada. Dalam perbincangan itu, Greta akhirnya menceritakan pengalamannya yang pernah hamil bayi dari mantan pacarnya. Namun, ia harus mengalami keguguran karena sikap kasar mantan pacarnya tersebut, dan pengalamannya itulah yang membuatnya bisa mengerti perasaan kedua majikannya itu. Singkat cerita, seiring hubungan Malcolm dan Greta yang semakin dekat, Malcolm yang malam itu menemani Greta di rumah itu pun nyaris saja bercocok tanam. Namun, gairah mereka terhenti saat mendengar alunan musik dari lantai bawah rumah itu yang membuat keduanya seketika berpikir untuk memeriksanya. Di sanalah keduanya pun melihat boneka Bram yang terduduk di dekat piano yang mengeluarkan musik dengan sendirinya. Di satu kesempatan, Malcolm akhirnya menceritakan sebuah rahasia yang sebenarnya ia pun tak ingin mengatakannya pada Greta terkait Emily, seorang gadis yang pernah menjadi teman semasa kecil Bram yang ditemukan tewas dengan kondisi tengkorak kepala yang hancur di sebuah hutan, di mana saat itu, pihak berwajib sebenarnya ingin mencari informasi terkait Emily pada Bram. Namun, upaya mereka urung terlaksana karena Bram tewas dalam tragedi kebakaran, hingga kematian Emily pun tak pernah terungkap, yang mungkin pelaku pembunuhan Emily itu sengaja menyabotase kebakaran yang menimpa Bram yang dianggap sebagai saksi kunci kematian Emily. Atas dasar itulah, Malcolm yang khawatir akan keselamatan Greta pun lalu menyarankannya untuk meninggalkan rumah itu. Namun, Greta menolak saran Malcolm dan ingin tetap berada di sana merawat Bram. Sesaat kemudian, Greta menemukan sebuah album foto milik Bram yang juga terdapat foto Emily yang diceritakan oleh Malcolm. Esok harinya, Greta kedatangan seorang pria bernama Cole yang tak lain adalah mantan pacar Greta yang terlihat mengejek Greta dengan pekerjaannya saat ini yang sebagai pengasuh boneka. Dan walau dengan berat hati, Greta mempersilahkan Cole masuk rumah itu. Namun, kedatangan Malcolm membuat perbincangan keduanya pun terhenti. Terlebih Malcolm pun mengatakan rasa khawatirnya pada Greta yang akan kembali disakiti oleh Cole. Malcolm berlalu pergi saat Cole menghampiri mereka, di mana Malcolm memilih untuk tetap di sana dan tidur di mobil agar mengantisipasi jika Cole mungkin akan berbuat sesuatu pada Greta. Ketika malam, Cole yang sedang tertidur mendapati darah yang menetes di kepalanya. Bahkan, Cole yang terbangun dibuat kesal saat tahu ada bangkai di dalam tasnya yang langsung menyalahkan Greta yang dianggap telah melakukannya. Namun Greta menyangkal tuduhan itu dan menyebut jika Bramslah yang melakukannya. Di mana hal itu membuat Cole emosi pada Greta karena menganggap jika tak mungkin hal itu bisa dilakukan oleh Bram yang hanya sebuah boneka. Hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Tak lama, Malcolm datang dan berusaha menghentikan upaya Cole untuk mengambil boneka itu. Dan tepat saat Cole berhasil menghancurkan boneka itu, tiba-tiba sesosok pria pun muncul dari balik dinding yang langsung menyerang Cole yang membuat Cole tewas. Di mana saat itu, Malcolm dan Greta memilih untuk secepatnya pergi dari sana menghindari pria misterius itu yang terus mengejar mereka.
Beberapa saat mereka pun menemukan jalan keluar yang menuju sebuah ruang rahasia di rumah itu, dan di sanalah Greta berhasil menemukan gaun miliknya yang sempat hilang. Namun lebih dari itu, diketahui jika yang tadi menyerang Cole dan mengejar mereka adalah Brahms yang diketahui masih hidup. Di mana terungkaplah fakta dari sebuah surat jika kedua majikan Greta sengaja pergi dari sana karena emang Bram ingin memiliki Greta seutuhnya. Hingga kedua majikan Greta yang tak kuasa menahan keinginan Bram akhirnya nekat pergi dari sana dan mengakhiri hidupnya. Sesaat kemudian, Greta kembali berusaha pergi setelah Bram menemukannya di sana. Namun, Malcolm yang mengetahui hal itu pun berusaha untuk mencegah Bram agar Greta bisa pergi dari sana. Saat berada di dekat gerbang rumah itu, Greta yang mulai tumbuh perasaan pada Malcolm pun lalu memutuskan untuk kembali ke rumah itu untuk menyelamatkan Malcolm. Bermodalkan sebilah obeng, Greta bersiap menghadapi Brahms dan berusaha untuk tetap tenang di hadapannya, di mana saat itu, Greta yang tahu jika Bram akan menuruti perintahnya pun lalu meminta Bram untuk tidur. Brahms! It's time for bed now. Saat itu, Bram menunjukkan perilaku manjanya dengan meminta Greta untuk memberikan ciuman untuknya, dan tepat saat Greta menurutinya. Greta pun terus berusaha memberikan perlawanan pada Bram dengan kembali menikamnya, dan setelah itu, ia pun bergegas mencari Malcolm untuk segera mengajaknya keluar dari sana secepatnya. Pada akhirnya, keduanya pun akhirnya bisa keluar dari sana dengan selamat, di mana kini, Bram yang tinggal seorang diri terlihat mencoba untuk merapihkan kembali boneka miliknya.